Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Marco Simic di menit 20, asis dari Mace Gayos. Dan gol kedua Persija lagi dicetak oleh Marco Simic di menit 90 plus perpanjang waktu. Kedua menit asis dari Ilham Rio Fahmi. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat kita bicara pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri, pada dasarnya ini pertandingan high quality, super big match. Mengingatkan aku kurang lebih 2 tahun yang lalu diundang oleh Antv, televisi nasional di Indonesia, sebagai komentator untuk mengisi program digital mereka, yaitu Lensa Olahraga. Lensa Olahraga pun termasuk sebuah program olahraga yang melegenda di Indonesia. Nah, di program tersebut aku diundang untuk sebagai komentator membahas pertandingan lalu Persija menghadapi Persik. Tepatnya pertandingan di tahun 2007. Kala itu Persija berhasil menggasak Persik Kediri dengan skor akhir 2-1. Salah satu gol yang sangat viral dilakukan oleh Ismet Sofyan, tendangan jarak jauh. Nah, kalau kita bicara di masa tahun 2007 sampai sekarang ini, tepatnya selesai pertandingan Persija menghadapi Persik Kediri, aku tetap menganggap pertandingan ini pertandingan besar karena sejarah yang dituangkan Persija dan Persik Kediri ketika tampil. Ada lagi beberapa momen yang lainnya saat duel antara Christian Eloko Gonzalez dengan Kamaruk. Ya, aku rasa pendukung Persija, pendukung Persik Kediri, dan secara umum penikmat sepak bola Indonesia tidak pernah akan bisa melupakan apa yang terjadi antara Christian Eloko Gonzalez dan Kamaruk. Memang akhir-akhir ini, khususnya kita bicara Persik Kediri, mengalami penurunan. Mereka sedang mencoba bangkit lagi untuk mengejar yang sudah pernah mereka lakukan di tahun 2005-an, 2004, 2005, 2006, 2007-an ke atas, teman-teman, atas prestasi yang mereka lakukan. Prestasi Persik pernah tampil di Liga Champions menghadapi klub-klub yang sangat mumpuni kala itu. Persik Kediri pun bisa melakukan perlawanan, khususnya ketika mereka tampil di kandang di Manahan Solo. Nah, bicara soal realita sekarang di pertandingan Persija menghadapi Persik, ini pertandingan yang aku bisa katakan cukup berhati-hati bagi kedua tim. Berhati-hati, dan konsekuensinya mereka pun sangat sulit untuk bisa menghasilkan sebuah peluang yang apik. Persija Jakarta sepanjang 90 menit pertandingan, aku menghormati kerja keras yang dilakukan oleh pemain Persija. Sepanjang 90 menit pertandingan berlangsung, teman-teman, menghasilkan 2 on target. Dan ini fakta menariknya, 2 on target tersebut menjadi sebuah gol. Efektif banget tentunya. Nah, bicara sepak bola, ini yang sedang dialami oleh Persija Jakarta. Kenapa aku bilang seperti itu, teman-teman? Persija Jakarta ada di beberapa pertandingan sebelum menghadapi Persik itu banyak sekali menghasilkan sebuah peluang, tapi efektivitas di depan gawang tidak prima, atau Persija harusnya bisa killing the game, namun harus ekstra kerja keras untuk pertandingan-pertandingan yang lalu. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persik Kediri, nggak usah terlalu banyak menciptakan on target, langsung 2 on target bisa menjadi gol. Itu dia sepak bola, teman-teman. Kadang banyak peluang, tidak bisa menciptakan sebuah gol. Ke posisi Persik Kediri. Persik Kediri pun meski mereka menguasai pertandingan, teman-teman, mereka hanya bisa menciptakan 2 on target. Banyak pemain-pemain Persik Kediri yang tampil menghadapi Persija nggak begitu prima permainannya. Contoh, Flavio da Silva. Flavio da Silva cenderung bermain melebar, hybrid, nggak kelihatan di pertandingan ini. Jan Kelly beberapa kali melakukan tusukan yang positif, namun end passing di kotak penalti
di pertahanan Persija nggak mumpuni dilakukan oleh Jean Kelly Schroyer. Nah, untuk penguasaan bola, tadi sudah aku sebutkan, Persik mendominasi dengan 59%, Persija 41%. Ini pun tentu ada andil akibat kartu merah yang didapat oleh Persija Jakarta. Namanya Firja Andika. Firja mendapatkan kartu merah di menit 55. Nah, atas kesalahan dalam tanda petik yang dilakukan oleh Firja Andika tersebut, aku merasa sedih akhirnya yang dirasakan oleh, bukan yang dirasakan, aku merasa sedih dan prihatin melihat apa yang dirasakan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Sebelum pertandingan Persija menghadapi Persik, aku melihat dan membaca interview pre-match resmi. Nah, di situ Thomas Doll untuk kesekian kalinya mengingatkan agar pemain Persija Jakarta jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Kesalahan-kesalahan yang nggak penting dilakukan oleh Persija selama musim ini, teman-teman, itu mempengaruhi game plan yang dimiliki oleh Thomas Doll di atas lapangan. Termasuk Persija menghadapi Persik ini. Saat Firja Andika di menit 55 mendapatkan kartu merah, tentu dengan bermain 10 pemain itu akan mengubah game plan Thomas Doll bersama Persija. Sedikit banyaknya, teman-teman, dan realita di atas lapangan Persija cenderung lebih bermain menunggu. Otomatis, teman-teman, karena kekurangan orang, tentu Persija akan lebih banyak memanfaatkan momentum ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Persik Kediri. Dan ya, gol kedua Persija itu kan berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persik. Dan Simic gacor banget di pertandingan ini. Kembali ke konteks kesalahan tadi, Firja Andika, aku rasa itu kesalahan yang ya brutal sih, teman-teman, yang harusnya Firja Andika nggak perlu melakukannya, malah melakukan hal yang tak penting. Nah, untung syukurnya Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persik Kediri. Andai ini Persija gagal mendapatkan kemenangan, wah, aku merasa empati dengan Thomas Doll, teman-teman. Ya, pada akhirnya banyak orang yang mengatakan Thomas Doll selalu mengingatkan jangan melakukan kesalahan pemain Persija, jangan melakukan kesalahan pemain Persija. Untuk sekarang ini, teman-teman, aku lebih memperhatikan pada akhirnya hal tersebut. Jarang aku melihat dari satu pertandingan ke pertandingan seorang pelatih mengingatkan jangan melakukan kesalahan, jangan melakukan kesalahan. Akhirnya Thomas Doll ini pun secara nggak langsung trauma udah nih melihat Persija Jakarta gemar melakukan kesalahan untuk musim ini. Aku nggak mengatakan ataupun menyudutkan pemain-pemain Persija Jakarta di atas lapangan. Kalau kita bicara satu kali melakukan kesalahan, itu aku anggap hal biasa. 2 kali pun mungkin bisa aku maafkan. 3 kali mungkin bisa aku maafkan. Andai aku jadi pelatih, teman-teman. Tapi kalau udah 4, 5, 6, 7, 8 melakukan kesalahan, artinya perlu ada pengingatan yang lebih dilakukan oleh Thomas Doll. Percuma ketika sudah ia melakukan latihan taktikal, kan di Instagram Persija Jakarta, medsos Persija, di situ ada narasi Thomas Doll sudah siap melakukan sudah fokus, bukan sudah fokus untuk melakukan latihan taktikal dan lain sebagainya. Nah, di kolom komentar medsos Persija, latihan taktikal melulu, tapi di pertandingan kalah juga ataupun tidak menghasilkan hasil yang positif. Nah, inilah dia pentingnya yang disampaikan Thomas Doll. Kalau misalnya sudah dilakukan latihan-latihan taktikal, tapi kesalahan-kesalahan terjadi di atas lapangan, itu agak susah juga bagi seorang pelatih, khususnya Thomas Doll, yang tentu ketika untuk menghadapi pertandingan Persik lah akan lebih mudah bagi seorang pelatih menerapkan sesuatu yang berarti di atas lapangan ketika mereka banyak jumlah pemain. Kemudian poin ketiga, aku berharap lah sebelum masuk poin ketiga, janganlah Persija melakukan kesalahan-kesalahan lagi yang nggak penting yang membuat Thomas Doll pun ekspresi bisa kita lihat, teman-teman, beberapa kali sudah gusar, sudah tegang. Untungnya Simic bisa membuat Thomas Doll tersenyum kembali. Oke, kemudian yang ketiga, dari sisi formasi, teman-teman. Kalau kita lihat dari grafis produksi pertandingan Liga 1 Indonesia yang disiarkan oleh Indosiar, Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-3.
atau 13421. Kalau kita lihat lapangbola.com, Persija Jakarta gunakan pola 1352 ya, 1343 itu pun biasanya bisa digunakan ataupun bertransformasi menjadi 1352. Salah satu sayap depan dari Persija sebelah kiri ataupun sebelah kanan, teman-teman biasa track back ke tengah untuk bisa membantu double pivot ataupun dua gelandang yang dimiliki oleh Persija. Dalam case ini hal tersebut dilakukan kembali oleh Thomas Doll. Nah, ketika fase defensif, pola yang digunakan oleh Persija pun kadang menjadi 4-4-2. Semakin terlihat menjadi 5 back itu saat Persija tertinggal ya, beberapa momentum menggunakan 5 back akhirnya tertinggal jumlah orang. Shape strukturnya jelas menjadi 5 back. Namun sebelum kejadian seperti itu, pola 4-4-2 dengan Rico Simanjuntak di atas kertas posisinya diplot sebagai wingback, dia cenderung bermain sebagai gelandang kanan, Rio Fahmi sebagai fullback kanan, Kudela sebagai center back didampingi oleh Ferrari, sedangkan posisi left back ataupun back sebelah kiri diisi oleh Virja Andika. Meskipun demikian, dinamika di atas lapangan sangat dinamis, khususnya apa yang kita lihat bagi Rio Fahmi. Di atas momen ini Rio Fahmi sebenarnya ditugaskan untuk sebagai center back, namun ia tidak juga dilepaskan oleh Thomas Doll untuk sebagai center back right back. Jadi hybrid permainan dari Rio Fahmi ini. Rio Fahmi sikap defensifnya oke banget sih. Terlepas memang Persik Kediri dari sisi attackingnya nggak begitu kuat. Lebih banyak Persik Kediri menguasai di daerah tengah, mengopor-ngopor di sisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tetapi dari sisi final third-nya Persik Kediri belum begitu prima. Kemudian pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Doll, dimasukkan Doni Tripamungkas. Ya, Doni Tripamungkas menunjukkan untuk kesekian kalinya sangat bisa memberikan perbedaan di atas lapangan. Saat melawan Persik pun hal demikian. Gayos pun aku rasa di pertandingan ini cukup oke teman-teman untuk bisa mengalahkan gelandang-gelandang Persik Kediri yang sangat dominan skill individual. Misalnya J. Valente, Renan Alves, kemudian ada Adi Eko, Bayu Oto, dan ya cukup full power pemain-pemain Persija Jakarta. Tapi pada dasarnya teman-teman, aku merasa ini belum pertandingan sesungguhnya Persija dari sisi taktikal ditampilkan teman-teman. Tentu karena faktor imbas kekurangan pemain, jadi dinamika yang coba dilakukan oleh Persija Jakarta pasti tidak maksimal. Kemudian Marco Simic pun dengan datangnya Gustavo Almeida, tentu Marco Simic pun harus bisa step up posisinya teman-teman, nggak bisa berada di zona nyaman seperti yang kemarin. Dan Doll pun katakan senang melihat apa yang dilakukan oleh Simic di atas lapangan, gokil. Oke, kesimpulan teman-teman, 1 poin, Persija Jakarta oke di pertandingan ini menang, tapi tetap melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, Persik Kediri tidak mampu memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persija. Beda di pertandingan-pertandingan sebelumnya saat Persija melawan tim A, B, C, D, E, Persija melakukan kesalahan, bisa dikonversi. Sedangkan Persik memang nggak berada di titik performanya, banyak pemainnya yang berada di posisi nggak on form teman-teman, sehingga permainan Persik pun khususnya dari finishing touch nggak berhasil untuk membobol pertahanan dari Persija Jakarta. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.